sick and though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinda Putri Briani dari Prodi S1 PGSD dari kelas B dengan NIM 41300230016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis dalam bidang SD untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Kajian Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia. Nih teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sintaksis. Jadi, sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Relevansi sintaksis difokuskan pada unsur pembentuk kalimat, baik dari segmental maupun dari segi unsur pelengkapnya, atau bisa disebut dengan suprasegmental. Jadi, sintaksis ini berhubungan dengan unsur bahasa yang biasa berkaitan dengan unsur pembentuk kalimat. Unsur tersebut antara lain yaitu seperti fonem, kata, intonasi, kesenyapan, ataupun dan kotor. Tetapi di sisi lain juga ada yang menyebutkan bahwa sintaksis adalah kaidah dari kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yakni berupa frasa dan juga kalimat. Jadi, frasa dan kalimat tersebut adalah termasuk salah satu bentuk dasar dari sintaksis. Baiklah, kemudian yang kedua ada hakikat dari sintaksis. Jadi, terdapat sejumlah ahli bahasa yang telah memberikan pendapat atau penjelasan tentang bahan-bahan dari sintaksis, yang mana masing-masing pasti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dan sebelumnya dari pendapat-pendapat para ahli yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membentuk suatu kaidah penggabungan kata menjadi gramatik yang lebih besar, yaitu bisa disebut dengan frasa, klausa, dan juga kalimat. Jadi yang ketiga ada kedudukan sintaksis. Jadi pembagian kedudukan itu tergantung daripada tataran-tataran dari ruang lingkupnya seperti font, fonem, morfem, kata, frasa, klausa, wacana, semantik, dan juga pragmatik. Kemudian yang tergolong dalam kedudukan tata bahasa sebagai subdisiplin adalah morfologi dan juga sintaksis karena mereka telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Baik teman-teman, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi sintaksis. Jadi fungsi kajian sintaksis terdiri atas beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama ada subjek dan predikat, yang kedua ada objek dan juga pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu subjek dan juga predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan oleh predikat. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan berupa apa atau siapa yang telah diterangkan di dalam predikat. Misalnya, yang pertama ada contoh kalimat mahasiswa sedang belajar. Dalam kalimat tersebut menyatakan bahwasanya dari kata mahasiswa bisa disebut dengan subjek dan dari kata sedang belajar itu disebut dengan predikat. Kemudian yang kedua ada objek dan juga pelengkap. Objek dapat berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Nah, sedangkan pelengkap hanya berupa frasa nomina saja. Objek dapat diubah menjadi subjek, sedangkan pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Contohnya yaitu seperti dia sedang membenahi kamarnya. Dia berfungsi sebagai objek, sedangkan membenahi berfungsi sebagai predikat. Dan juga kamarnya berfungsi sebagai pelengkap. Baik, mohon maaf, sedangkan kamarnya berfungsi sebagai objek. Dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi apa sih keterangan itu? Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan dari sebuah subjek, predikat, objek, dan juga pelengkapnya. Contohnya,
Contoh dari kalimat yaitu hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Jadi dari kata hari ini itu termasuk dari keterangan mahasiswa adalah subjeknya, mengadakan yaitu predikatnya, seminar termasuk objek, dan di auditorium adalah keterangan tempatnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan teman-teman. Jadi mohon maaf apabila banyak kata atau kekurangan yang banyak kata atau kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.